Baik, kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kita awali pertemuan di pagi yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan selalu mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal saleh. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kembali buat kita semua, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk bersama-sama melanjutkan jihad kita fi sabilillah insyaallah, yakni dengan melaksanakan satu dari sekian ibadah, melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni di pagi yang mulia ini alhamdulillah kita bisa menjalankan satu ibadah thalabul ilmi. Kenapa thalabul ilmi merupakan ibadah? Karena thalabul ilmi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu, ilmu din, ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang menyatakan dirinya seorang muslim. Tentu yang dimaksud muslim di sini muslim dan muslimah, di mana Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan satu dari sekian keutamaan, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat
beberapa derajat. Masya Allah, ini merupakan kemuliaan. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW pun menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, yuridillahi bihi khairan, yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tandanya adalah apa Ibu? Yufaqihu fiddin, yakni dirinya akan difahamkan terhadap ilmu agama, difahamkan terhadap agamanya. Dan tentu untuk memahami agama kita itu ya tidak bim salabim. Apa? Bim salabim. Seperti apa? Nah, sulap. Namun satu di antara wasilah untuk bisa memahami agama adalah dengan tolabul ilmi. Ya, dengan tolabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Karena ada satu kaidah yang mungkin ibu-ibu sering dengar, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Pernah dengar ya? Al ilmu yu'ta, artinya apa? Ilmu itu didatangi, wala ya'ti, tidak datang sendiri. Tidak datang sendiri. Jadi kita harus mencarinya. Salah satunya adalah dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Kemudian juga keutamaan yang lain bagi orang-orang yang memiliki ilmu, tentu dia akan berjalan sesuai dengan ilmu, melakukan ibadah sesuai dengan ilmu, berjalan sesuai dengan ilmu. Terlebih lagi pada hari ini, pada zaman ini, bahkan saat ini ibu-ibu rahmakumullah, fitnah, subhat merajalela. Fitnah, subhat merajalela. Jika seseorang tidak diiringi dengan ilmu, wallahi demi Allah, dia akan terombang-ambing. Dia akan bingung. Dia akan tersesat, faliyadzubillah. Nah, apa contohnya subhat di zaman ini, Ibu? Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Mulai dari ya, kalau kita lihat di media sosial, kalau kita runut ya, dulu ada orang yang mengaku diberikan wahyu. Ya, ada orang yang mengaku diturunkan wahyu kepadanya. Nah, kemudian itu hilang, datang lagi ada orang yang mengaku apa Ibu? Mendapat ilham. Ya, mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang, datang lagi. Ada pengobatan pada waktu itu apa? Yang dengan batu apa ya? Nah, tuh. Yang datang sedikit apa banyak? Masya Allah. Banyak. Bahkan yang datang ke tempat tersebut bukan orang yang sekitar situ, bahkan jauh dari seberang untuk mendapatkan ya, atau untuk mendatangi yang bisa menyembuhkannya katanya. Dan itu berbondong-bondong.
hilang. Datang lagi orang yang mengaku apa? Nabi. Orang yang mengaku Nabi. Sedangkan Nabi SAW menyatakan bahwa Nabi SAW adalah Khatamul Anbiya, penutup para Nabi. Kok ada orang yang mengaku Nabi? Kemudian hilang lagi. Masya Allah, subhat-subhat itu muncul. Ketika tanpa diiringi dengan ilmu, terombang ambing. Ikut sini, datang lagi apa? Ikut sini, datang lagi, datang lagi. Tidak ada prinsip. Kenapa? Tidak ada ilmu. Terombang ambing kehidupannya. Yang sekarang muncul lagi. Ya, yang orang mengaku bisa memadamkan apa Ibu? Iya. Bercerita tentang ada orang yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Nah, tentu orang yang berilmu akan kaget Bu ya. Ini orang lebih hebat dari nabi, lebih hebat dari malaikat. Malaikat juga ketika tugasnya menjaga api neraka itu atas perintah siapa? Allah. Ketika dipadamkan atau diapankan juga Allah hakikatnya yang memadamkan, bukan orang. Lah ini menceritakan gurunya katanya bisa memadamkan api neraka. Ini udah mulai cerita-cerita khoyal, cerita khurafat. Ya. Ada lagi apa Ibu? Ada lagi yang bisa bernegosiasi dengan malaikat munkar nakir. Pernah dengar nggak? Dengar ya. Jadi ada orang yang di alam kubur didatangi malaikat munkar nakir. Kemudian kata dia ini kurang lebih munkar nakirnya diusir. Jangan. Ini teman saya, jangan. Ini cerita gimana Ibu ya? Bahkan ada video-video yang beredar ya. Ada orang yang meninggal ya. Kemudian orang yang meninggal itu dikasih kertas tulisan ditempel di tengkuknya. Ya, tengkuknya sini. Nanti kata si yang nempel ini bilang, nanti kalau ketemu malaikat munkar nakir jangan jawab, kasih surat ini. Kasih surat ini kepada munkar nakir. Ini cerita-cerita dari mana Ibu ya? Ada lagi, apa lagi ya? Ada orang yang ingin menghafal Quran. Baik tidak menghafal Quran? Bagus, baik. Tapi ternyata di tengah-tengah sebelum dia khotam 30 juz, dia meninggal. Karena orang ini adalah orang yang ya mencintai ya, si fulan ini gurunya. Maka di alam kuburnya katanya didatengin malaikat dan diajarkan Al-Quran dan menghafal sampai 30 juz di kuburan. Nah, di kuburan kan sudah ada, di sana ada nikmat, ada azab. Tidak ada hari beramal lagi. Bahkan ada cerita yang aneh bin ajaib juga. Ketika katanya nih, si fulan ini yang dianggap orang yang ya aulia lah, wali. Ketika dibuka kuburannya, ternyata dia sedang duduk manis. Ya, sedang duduk manis. Dan kemudian suasana di kuburan itu penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika ditanya, kok kata yang meninggal, jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Ini dan ini ada ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Bahkan ada cerita lagi. Wah, kalau Ustadz banyak banget cerita, betul.
Ya, ada cerita lagi. Ini kuburannya kuburan si fulan katanya wali. Sebelahnya itu lagi disiksa oleh malaikat munkar nakir. Mau ditanya dan disiksa oleh malaikat kubur lah. Ternyata karena mungkin berisik, ini yang sebelah itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu karena bertetangga jadi berkunjung. Dan kemudian si fulan ini mengatakan kepada malaikat yang menyiksa, jangan disiksa, ini tetangga saya. Jadi disiksa katanya. Kok ceritanya enak terus Ibu ya? Enak dan penuh dengan kebohongan. Nah ini subhat Ibu rahmakumullah, subhat. Yang paling dekat sekarang ini adalah subhat. Ada orang yang katanya bisa berbicara dengan malaikat, bicara dengan semut, ya Bu ya, gitu. Dan seterusnya. Semua itu subhat Ibu rahmakumullah. Yang ini bisa ditangkal subhat ini dengan kita bertolabul ilmi. Kita harus memiliki ilmu. Sehingga kita tidak terombang-ambing. Ada apa. Tetap kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung dan berbahagialah ibu-ibu rahimakumullah di pagi yang mulia ini dimudahkan olehnya untuk bisa duduk untuk bersama-sama belajar. Untuk bersama-sama menimba ilmu agama. Ya. Karena berbeda ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang berilmu itu berbeda jauh. Ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya beda, jauh. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini insyaallah kita meniatkan bersama-sama ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan satu dari ibadah yaitu thalabul ilmi. Yang insyaallah di pagi yang mulia ini ibu rahimakumullah kita akan melanjutkan. Saya akan lanjutkan di bab ke-32 ya. Kemarin sepertinya ada beberapa matan tapi mirip ya, matanya mirip dengan matan sebelumnya. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita Kitabut Tauhid, yakni yang ditulis atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Di mana bab 32 ini adalah bab mengenai at-tawakkal 'ala Allah. Apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang yang beriman. Di bab ini Bibi rahimakumullah, bab tawakal. Ya. Insyaallah kalimat tawakal itu tidak asing bagi kita. Betul tidak Ibu? Tidak asing. Tawakal. Apa kira-kira tawakal Ibu? Menurut pemahaman kita selama ini, tawakal menyerahkan urusan. Ya, menyerahkan urusan. Tawakal itu menyerahkan urusan. Ya, kita sering mengucapkan tawakal saja kepada Allah. Gitu Ibu ya. Artinya serahkan saja urusan ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan tawakal ini ternyata sedikit ya atau banyak ilmunya mungkin yang belum kita ketahui. Maka pembahasan ini Ibu rahimakumullah bab mengenai at-tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang merupakan rangkaian dari bab-bab sebelumnya. Jadi
kitab tauhid ini Masya Allah luar biasa. Dari kita sebelumnya mengenai al-khauf, betul ya? Kemudian sebelumnya al-mahabbah, tentang cinta. Maka di bab ini at-tawakkal, mengenai tawakal Allah kepada Allah, yang ini merupakan rangkaian dari bab-bab sebelumnya. Yakni apa? Berkaitan dengan pembahasan tentang ibadah hati. Cinta, ibadah hati. Khauf, takut kepada Allah juga ibadah hati. Begitu juga tawakal Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, itu juga merupakan ibadah hati. Ya. Jadi al-mahabbah, kemudian al-khauf. Yang ibadah hati ini, al-mahabbah, al-khauf, begitu juga at-tawakkal, itu semua karena namanya ibadah, maka harus diberikan sepenuhnya kepada siapa? Allah. Jika diberikan kepada selainnya, maka bisa juga terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Cinta hanya kepada Allah. Ya. Jika cinta ini diberikan kepada selainnya, tentu ada pembahasan sebelumnya ya, maka bisa terjatuh pada kesyirikan. Kemudian al-khauf, kemarin juga kita ada pembahasan, ada al-khaufu syar'i, ada al-khaufu mubah, takut yang disyariatkan, takut yang dibolehkan, kita ada pembahasannya. Juga bisa berujung kesyirikan jika takutnya, yaitu takut yang syar'i itu diberikan kepada selain Allah. Demikian juga at-tawakkal. Ya. Begitu juga masalah atau bab ini, yaitu bab mengenai tawakal. Tawakal ibu-ibu rahmakumullah merupakan perkara yang agung. Dalam agama kita ini tawakal itu termasuk perkara yang agung. Perkara yang besar ibu-ibu. Bukan masalah sepele. Apa buktinya? Karena pada dasarnya agama kita ini ibu, agama kita apa ini? Islam. Itu dibangun dari dua perkara. Dibangun dari dua perkara. Jadi agama kita ini dibangun dari dua perkara. Yang ini menunjukkan bahwa tawakal merupakan salah satu dari dua ini. Nah, oleh itu tawakal merupakan perkara yang agung. Jadi dua perkara yang mendasari agama kita ini, yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah tawakal. Sekali lagi, kenapa tawakal itu merupakan perkara yang agung? Karena tawakal merupakan salah satu yang mendasari agama kita. Jadi yang mendasari agama kita selain dari tawakal adalah ibadah. Ya. Ini banyak dalil yang menunjukkan bahwa agama kita itu dibangun dari ibadah dan tawakal. Di antaranya adalah perkataan sebagian ulama, at-tawakkalu ya, at-tawakkalu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengah dari agama. Tawakal itu adalah setengah dari agama, dan setengahnya lagi adalah ibadah. Begitu juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa agama kita ini didasari dua hal, ibadah dan tawakal. Di antaranya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah ayat 5. Bunyinya apa ibu-ibu? Ayo urutin. Ayat 5 bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Al-Fatihah udah di luar kepala ibu. Tapi tetap aja dicari Al-Fatihah, mana Al-Fatihah gitu. Itulah kita ya, gak pede. Al-Fatihah kan memiliki nama As-Sab'u Al-Mathani, benar ya?
7 ayat yang sering diulang-ulang. Sekalipun diulang-ulang, kalau ibu disuruh baca Al-Fatihah bersama-sama, langsung buka Al-Quran, Al-Fatihahnya dibuka. Masih belum pede terus. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini disebutkan hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kemudian yang kedua, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, dalam kurung tawakal. Jadi meminta pertolongan itu bisa diartikan tawakal, Ibu. Begitu juga di surat Hud. Surat Hud ayat 88. Kalau Ibu ada Al-Quran silakan buka. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah pula aku akan kembali. Kemudian di surat Hud juga di ayat 123. Di ayat 1, 2, 3. Bukan di ayat 1, 2 dan 3 ya. 123. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah dia Allah dan bertawakallah kepadanya. Nah, ini dua digandingkan antara ibadah dan tawakal. Ya. Antara ibadah dan tawakal digandingkan. Begitu juga di surat Al-Mulk ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya telah kami bertawakal. Begitu banyak ya. Dan satu lagi di surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkalu 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim." Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sekali lagi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa agama kita ini didasari dua hal tadi, ibadah dan tawakal. Dan di ayat-ayat yang lain yang bisa Ibu nanti simak, misalkan di surat Ali Imran 159 ya, dan di ayat-ayat yang lain. Baik. Tawakal Ibu rahimakumullah, yang tadi kita secara bahasa mengartikan tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibu rahimakumullah, benar tidaknya tawakal kita kepada Allah itu dibangun dari dua perkara. Benar tidaknya tawakal kita kepada Allah, kan tawakal itu bisa aja hanya sebatas lisan. Dah kita tawakal aja Pak, itu kan ya. Ibu bilang sama suami, kita tawakal aja sama Allah lah. Tapi ternyata pernyataan kita tawakal kepada Allah belum dinilai tawakal karena belum memenuhi dua perkara ini. Jadi seseorang dikatakan tawakal dengan benar jika memenuhi dua perkara ini. Apa saja Ibu rahimakumullah? Seorang dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar, yang pertama adalah menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ini merupakan amalan hati. Ya. Merupakan amalan
Hati. Karena walaupun ibu tadi bilang sama suami, Pak udahlah kita serahkan sama Allah. Tapi ini amalan hati, benar tidak? Nah, ini ya, nanti akan ada penjelasan selengkapnya ya. Selain dari orang dikatakan tawakal, yaitu dengan menyerahkan urusan semua kepada Allah, tapi ada yang nomor dua, yakni dia harus melakukan sebab. Melakukan sebab. Maksudnya apa ibu? Ada penjelasannya nanti. Baik, yang pertama, seorang dikatakan tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, yakni yang pertama menyerahkan urusan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amalan hati sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Ya. Tawakal itu merupakan amalan hati. Karena tawakal menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati, tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud sifat atau yang pertama, ini syarat pertama, menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah, kecuali jika dia benar-benar memahami tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Saya ulang, urutannya seperti ini. Kalau dikasih pakai papan tulis enak sebenarnya. Tawakal dikatakan benar jika ada dua syarat. Betul ibu ya? Yang pertama menyerahkan urusan semua kepada Allah. Yang kedua melakukan sebab. Harus ada ikhtiar. Ya? Iya. Nah, tapi pembahasan dua ini satu-satu. Yang pertama, seseorang menyerahkan diri, menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, itu ini akan terwujud jika dia paham tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Hubungannya apa Ustadz? Hubungannya apa? Menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harus memahami dua tauhid ini, rububiyah dan asma wa sifat. Baik, coba ya. Saya awalnya dari tauhid rububiyah itu tauhid yang seperti apa? Mengingat kembali, kan udah pernah kita pelajari. Tauhid rububiyah adalah, tauhid kan ada 3 ibu ya. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau uluhiyah nanti ya, sekarang rububiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Itu namanya tauhid rububiyah. Menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ada 3. Menciptakan, mengatur, dan menguasai. Perbuatan Allah itu 3. Menciptakan, terus mengatur, udah diciptakan, diatur oleh Allah. Kemudian menguasai, yang menguasai Allah. Terus kalau memberi rizki apa Ustadz? Memberi rizki masuk dalam 3 ini apa namanya? Hah? Mengatur. Ya kan? Allah memberi rizki masing-masing. Ini dikasih 5, dikasih 4, dikasih 2, dikasih 1. Itu berarti Allah mengatur. Berarti memberi rizki masuk kepada Al-Mudabbir. Allah maha mengatur. Ya. Kalau menguasai Al-Malik. Kalau menciptakan Al-Khaliq. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Berarti apa ini masuk kemana? Mengatur. Mengatur kan? Mengatur. Iya. Terus kemudian menguasai. Contohnya apa? Ya menguasai alam semesta ini.
Makanya kenapa kita kalau lewat pohon besar gak boleh permisi mbak, aku mau lewat. Kenapa? Kalau kita mengatakan demikian berarti kita meyakini yang menguasai apa? Pohon itu selain, kan semua Allah yang menguasai. Maka ketika mau lewat pohon besar, pohon kecil, rumah kosong, rumah besar, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jangan minta kepada, memang mungkin benar ada syaitan di situ, ada jin di sana. Karena memang jin, syaitan itu senang pada rumah atau tempat-tempat yang sepi. Kita mengimani mereka mungkin ada di sana. Tapi kalau kita mengatakan, mbak, nek, apa siapa ya, maaf permisi aku mau lewat. Berarti kita menyerahkan diri atau mengakui bahwa yang menguasai itu si nenek ini. Sedangkan Allah. Baik, paham ibu tauhid rububiyah? Jadi kalau kita ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan mematikan? Allah. Siapa yang akan memberikan madharat dan maslahat? Allah. Nah, orang yang ingin menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya itu harus paham dengan tauhid rububiyah ini. Kalau dia tidak memahami, bahkan tidak meyakini, emang ada yang tidak meyakini ibu-ibu? Orang yang ada orang yang tidak meyakini rububiyah Allah? Ada. Orang-orang yang sana itu kalau ditanya siapa yang memberi rezeki kamu di laut? Dia bukan jawab Allah. Nyi siapa? Nyi Pelet. Iya, Ratu Pantai Barat. Ratu Barat ada enggak? Ratu Pantai Selatan, Ratu Pantai Utara, Ratu Pantai Timur, Ratu Pantai Barat. Ya, kalau tanaman padinya itu subur, terus hasil padinya masya Allah ya. Kalau bahasa Jawanya apa ibu? Kalau padinya itu montok itu apa ibu? Ini orang Jawa, ini orang Banyumas nih. Apalah pokoknya ya. Itu kalau ditanya ini kok bapak bisa sih ini tanahnya segini tapi hasilnya banyak. Sedangkan sebelah bapak itu hama pada wereng ya. Hama, wereng apa aja itu pada makanin tanaman. Dia mengatakan siapa dulu dong yang jaga? Siapa dulu yang memberi rezeki pada saya? Siapa? Dewi Sri misalkan. Dewi Sri, Dewi Tri atau siapalah. Berarti kalau dia udah mengatakan demikian dengan jujur, dia membatalkan dirinya dari tauhid rububiyah. Karena yang memberi rezeki siapa? Allah. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, kalau ada orang pada hari ini, dan itu ada, yang mengakui dan menyatakan bahkan meyakini di dalam hatinya bahwa yang memberi rezeki bukan Allah. Langsung dijawab, yang memberi rezeki ini siapa? Yang memberi rezeki itu siapa? Yang menyelamatkan kita siapa? Dia langsung jawab selain Allah. Maka para ulama mengatakan jadi kesyirikan pada zaman ini lebih dahsyat dibanding kesyirikan pada zaman jahiliyah. Kok bisa Ustadz? Ada yang tahu jawabannya ibu? Kenapa? Atau kalau ada benar hari ini dan ada ya memang. Orang yang mereka ketika ditanya siapa yang memberi rezeki kepadamu, siapa yang memberikan madharat, siapa yang memberikan maslahat, siapa yang memberikan keamanan kamu, dia jawab dengan jujur selain Allah. Maka kata para ulama berarti kesyirikan pada zaman ini lebih dahsyat dibanding zaman pada zaman jahiliyah. Buktinya apa? Karena pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka kan tauhidnya kesyirikan mereka itu karena bukan tauhid rububiyah, bukan, tapi karena tauhid uluhiyah. Karena apa? Tauhid rububiyah mereka mengimani. Buktinya Allah ketika berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum
man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika engkau tanya sama mereka wahai Muhammad, orang-orang jahiliyah, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La, lam di sini kalau ibu yang pernah berbahasa Arab itu lamnya lam taukid. Sungguh mereka akan jawab yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Orang sekarang jawab, siapa yang memberi rezekimu? Dewi Sri. Berarti betul-betul kesyirikannya lebih dahsyat ibu. Jadi sekali lagi, orang yang bertawakal kepada Allah dengan jujur, dengan benar, yaitu dengan melakukan persyaratan yang pertama, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlaksana manakala orang ini mengakui, memahami tauhid rububiyah. Nah, itu urutannya demikian. Mana mungkin orang mengatakan kita serahkan kepada Allah ya. Kalau dia tidak memahami yang memberi rezeki Allah, yang memberikan keselamatan Allah, yang memberikan yang terbaik itu Allah. Kalau tidak meyakini seperti itu, mana mungkin urusan diberikan kepada Allah. Omong kosong berarti ibu. Kalau ada yang mengatakan ya kita serahkan aja kepada Allah, tapi dirinya tidak mengakui yang menciptakan, yang memberi madorot, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur itu Allah. Terutama masalah rizki ini. Kadang-kala kalau masalah rizki, kadang ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan tauhid rububiyah ini. Ibu rezekinya lancar. Ya, dari suaminya, dari anak-anaknya, langsung dapat kerja, keluar kuliah dari langsung kerja, gajinya langsung 60 juta. Itu gaji pokoknya Ustadz. Hariannya beda, makannya beda. Terus berapa? 100 juta mah dapat lah sebulan. Masya Allah. Itu bisa apa ibu ya kalau dapat 100 juta per bulan ya? Ya dapat uang lah Ustadz. Iya betul, maksudnya mau ngapain? Ya. Tapi ada mungkin saudara-saudara kita yang satu kandung satu ibu, itu ada yang mungkin nyari 100.000 aja sehari itu lelahnya bukan main. Lelahnya bukan main. Ibu atau ayah bapak ya suami ibu cuma duduk aja begini, terima telepon itu tadi 100 juta. Tapi adik kita, kakak kita mungkin itu sampai nyari uang tuh banting tulang. Dia mungkin udah kerja. Ya, dia udah kerja tapi nyari job lain lagi. Karena mungkin dirasa kurang. Ini yang kerja di sini itu gajinya dapat megang tok dipakai. Untuk hariannya akhirnya apa? Adanya orang-orang yang udah kerja di tempat A nyari kerja di tempat B, C, D. Ada nggak sekarang ibu? Banyak. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari ikhtiar. Artinya masalah rizki Allah tentukan bapak atau ibu 10 per bulan, adik bapak, adik ibu atau kakak cuma 3, 4, 5 juga jarang. Karena mungkin serabutan, dapat banyak, kadang dapat dikit. Ya, makanya kadang saya lihat lewat, mungkin ibu juga lewat jalan, ada orang yang dagang sampai jalan ya, jalan kaki berkilo-kilo. Badannya ya kena debu, ya kan? Sampai larut malam. Itu bagian mereka ikhtiar. Nah, kita harus yakini ibu rahmatullah itu semua siapa yang ngatur? Allah. Udah, kalau memang semua itu ngatur Allah. Dan semua yang diatur oleh Allah pasti merupakan kebaikan untuk dirinya. Dan ini harus diyakini. Harus diyakini ibu rahmatullah. Kita ya, misalkan kok suami saya kerjanya sebulan cuma dapat 2 juta, 3 juta. Itu juga jarang. Kalau kita meyakini inilah yang terbaik dari Allah,
hati kita akan tenang. Wallahi, demi Allah. Maka sekali lagi ini bab tawakal, bukan main-main. Kita bukan cuma ngomong tawakal ya kita, tawakal. Tapi hati menggerutu. Kadang-kadang mengatakan ya Allah, Allah enggak adil. Adik saya dikasih mobil 3, saya motor aja butut. Tahu ibu yang dipikirkan oleh adik ibu? Gak tahu kan? Tiap awal bulan itu ribut sama istrinya. Mungkin ya. Kenapa? Karena cicilan mobil 1 belum, mobil belum, anak sekolah juga 3 anaknya, SPP-nya berapa? Sekarang SD aja SPP-nya 500.000 kali 3 1,5. Uang jajannya, uang belanjanya, belum ibu pengen baju baru lagi, begitu ya. Itu pusing sebenarnya. Emang kalau deket sama ibu senyum-senyum adiknya ya, kayak gini kan. Tapi kalau udah balik rumah, nah, ibu tahu tidak? Enggak tahu. Lihat CCTV. Al jazamin jizil amal ya ibu-ibu rahmatullah, ini Nabi yang mengatakan. Setiap balasan itu sepaket dengan yang dikerjakannya. Makanya ya maaf ibu-ibu ya, lowongan kerja gaji 5 juta. Ada uang harian, uang makan, uang ini uang itu. Kalau ditotal jadi 8 juta. Enak banget. Jangan lihat gajinya, coba kerjanya apa? Pasti kerjanya sebanding dengan itu. Ternyata pasti ini, Bapak mau jam 11 malam baru pulang. Kemudian berangkat jam 6 harus udah di kantor. Ternyata, ya demikian. Demikian ibu rahmatullah. Ya. 2007 saya kerja ibu di PT, namanya PT Sinan Estetika. Masya Allah, saya masih ingat tuh PT-nya ibu. Apa kerjaan saya? Kerjaan saya cuma 3. 1 ngepel, ngepel kantor bu, sampai bersihin kamar mandi, WC itu saya yang bersihin bu. Ya, kemudian terima telepon. Jadi kalau kantor kayak, karena kantor kan terima telepon. Diajarin gini nih kalau terima telepon. Assalamualaikum, dari siapa, keperluannya apa, itu. Ya saya jadi ini terbiasa dulu. Yang ketiga apa? Ini dadakan. Kalau memang misalkan ada apa diantar ngambil sesuatu. Itu dulu itu saya dikasih motor bu, dikasih motor dinas. Serius, motor dinas. Saya ngambil barang ke Depok, diantar ke Bogor. Itu saya dulu 2007. Setelah itu jadi imam masjid. Imam masjid pun ternyata bukan hanya imam, tapi suruh muadzin juga. Muadzin juga, selain muadzin ternyata ngepel juga. Pel lengkap sama saya. Makanya iya ngepel itu. Makanya saya misalkan ke kamar mandi Al Furqon ini, kalau kotor saya ada hati jiwa saya untuk bersihin ada sebenarnya. Gitu kan ya. Pengen ngepel lah saya. Iya. Gajinya ya alhamdulillah gitu. Ya, 400.000 sebulan bu. Ya, pernah demikian. Saya pernah nuntut, kok kecil gitu kan. Ya, tapi ya segitulah. Memang waktu itu jadi mahasiswa mungkin butuhnya segitu gitu ibu ya. Kalau saya langsung digaji 5 juta mungkin pada waktu itu 2007 mungkin saya udah langsung gimana. Ya gitu. Ya walaupun sampai hari ini juga gajinya 400.000 juga ya. Alhamdulillah ya. Syukuri. Makanya tadi ini bab tawakal, ini bab hati, bab tauhid juga. Siapa yang sering ngeluh? Tauhidnya dipertanyakan dalam hal tawakal ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya kita tidak menuduh biar baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya. Makanya masalah tawakal bukan masalah main-main ternyata. Bukan hanya modal udah kita serahin aja sama Allah. Ternyata ada perinciannya. Ya. Tauhid rububiyah. Begitu juga
dia harus paham dengan tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah mentauhidkan Allah terhadap apa aja yang diperbuat oleh Allah, yaitu menciptakan, menguasai dan mengatur. Maka kalau tauhid asma wa sifat adalah apa Ibu? Ya mentauhidkan Allah dalam nama-namanya. Ya, mentauhidkan Allah dalam nama-namanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama banyak sekali. Allah memiliki nama banyak sekali. Contoh, Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang tadi disebutkan. Allah adalah pemberi rizki, sang pemberi rizki, yang maha memberikan rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dari beberapa ayat, Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Mungkin ayat ini Ibu sering dengar. Katakanlah, "Qul inna rabbi," sesungguhnya Tuhanku. Ya, Tuhanku siapa? Allah. Yabsutu, membuka ya, yabsutur rizqa liman yasha, memberikan rizki banyak kepada siapa saja yang dikehendaki. Ada lanjutannya oleh Ibu, wayakdir. Begitu juga Allah yang berkehendak, yang membatasi, yang memberi kadar. Makanya tadi kembali kepada contoh-contoh yang saya sebutkan tadi Ibu. Ada orang yang rizkinya banyak, cuma duduk tanda tangan, duitnya banyak. Tapi orang yang dari pagi berangkat sebelum subuh, pulang habis isya, tapi rizkinya segitu-gitu saja. Nah, ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pemberi rizki. Yakin, kita meyakini Bu ya. Allah pemberi rizki. Tapi ingat, yang diberi rizki sesuai dengan kadar yang telah Allah tentukan. Kalau kita meyakini satu dari asma Allah ini Ar-Razzaq, maka Ibu mengatakan, yaudahlah Pak, kita serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Maka akan benar pasti. Maka akan benar. Kenapa? Ya Bapak udah kerja lelah. Daripada kita, kenapa sih Bapak nggak dapat duit? Kenapa? Marah iya, pahala nggak dapat, dosa mungkin iya karena kufur kepada suami. Tapi kalau Pak dapat berapa hari ini? Ya online, ojek online ya. Ojek online cuma dapat 99.000 nih, cuma 10 balikan. Kan 9.000 sekali balik, berarti kalau 10 balik 99.000. Bapak nggak makan, aku tahan makan nggak makan hari inilah. Biar kita makan bareng di sini. Waduh ya Allah Bapak dari pagi nggak makan apa-apa, cuma dikasih teh pahit. Ya, nggak sampai makan. Duh, bagaimana perjuangan suami? Ya. Itu istirahatnya di mana? Di trotoar, tidur lah, ngantuk banget. Ya lumayan sejam lah. Tidur di trotoar, di pinggir jalan, panas. Itu nggak di beli aja Pak, minum apa gitu, air mineral. Nggak biarin. Aku ingat anak kita kan, besok kan mau ujian, belum bayar buku, belum ini. Allahu Akbar. Nah kalau seperti ini baru tuh ikhtiar. Kemudian meyakini Allah yang memberi rizki, Allah kasih rizki sekian di hari itu, baru kita serahkan aja sama Allah. Dan inilah yang terbaik. Jadi bukan, kenapa sih? Kan kebutuhan kita gini, ini. Jadi suami gak becus banget sih. Kerja apa kayak yang gini. Ternyata ibu hari itu juga nongkrong, HP-an, nonton TV, tidur-tiduran, mandi baru jam 2 siang. Gimana? Gak seimbang. Pulang-pulang tuh rumah juga masih berantakan, kan gak seimbang. Doakan suami. Ya, jadi sekali lagi seorang yang akan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujud jika dia memahami tauhid rububiyah, dia memahami tauhid asma wa sifat.
Baik, paham Ibu? Masya Allah paham ya. Nah, kemudian yang kedua Ibu rahimakumullah. Sebelumnya nih Pak, Ibu. Sebelumnya ya. Sebelum yang kedua. Ini lanjutan ya, maksudnya pelengkap. Seseorang tidak mungkin bisa memfokuskan hatinya untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia benar-benar paham tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Nah, ini saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini karena jika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu mengatasi segala urusan. Sekali lagi, jika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mampu mengatasi segala urusan. Sehingga dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik daripada aturan sendiri. Sama dengan apa yang kita sampaikan tadi Ibu rahimakumullah. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meyakini tauhid rububiyah ya, maka pasti dia akan meyakini satu-satunya zat yang mampu mengubah atau mengatasi urusan kita itu siapa? Allah. Dan kemudian setelah itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah diberikan atau ditakdirkan kepadanya itu merupakan hal yang terbaik dibanding dengan aturan sendiri. Kita pengennya gajinya, kita pengennya dagang kita, dagang suami kita, dagang cilok, dagang apa? Dagang ya pokoknya apa aja, dagang layang-layang anak kecil itu. Ya, ada di pinggir jalan juga dagang sayur keliling. Pengennya memang dapat banyak Ibu. Tapi setiap hari mungkin dapatnya ya antara 50 sampai 100, 50 sampai 100. Kita pengennya ya sekali dagang minimal 500.000 lah keuntungannya. 1 juta. Ya. Nah, pahamilah kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa urusan kita itu yang terbaik menurut Allah, pasti dikasih berapa akan terima. Kenapa? Karena itu diyakini yang terbaik. Karena ada sisi-sisi lain Ibu. Sisi-sisi lain misalkan ya, Ibu dagang apa? Nasi uduk, gorengan, nasi rames, nasi liwet, apa aja ya, nasi kebuli. Itu ternyata ada hikmahnya di balik itu ibu-ibu. Ya, mungkin hikmahnya, ya, hikmahnya ibu bisa bersedekah, ya kan? Bersedekah, dapat 90.000, sedekahin 10.000. Karena biasanya kalau yang sedikit-sedikit itu biasanya enak untuk sedekah. Tapi kalau ibu langsung dikasih penghasilan seharinya 1 juta misalkan ya, biasanya punya ambisi lebih dari itu. Gak mikirin sedekah. Allah tahu kebaikan diri kita ibu rahimakumullah. Ya, Allah tahu ibu. Ya, luar biasa. Coba ibu renungkan, apa yang ibu inginkan ternyata tidak terlaksana, Allah ganti dengan yang lain. Coba pikirkan. Kadang-kadang kita baru tahu Bu? Baru itu setelah kejadian terjadi. Gitu ya. Nah, itu merupakan yang terbaik. Contoh nih ya, saya lahirnya di Jakarta ibu, bukan Banyumas, bukan di Banyumas.
Tapi memang sih di rapot SD, SMP itu Banyumas. Ternyata setelah lihat akte lahir Jakarta saya lahirnya Bu. Akhirnya apa? Ngurus paspor jadi susah. Harus ada yang diganti kan? Harus pulang kampung. Nah tapi lahir di sini, besarnya di sana. Besarnya di kampung Banyumas. Di pelosok lagi Bu. Dari kota sana itu jalan sekitar 10 kilo. Jalan kaki. Nyeberangi sungai, kali Tajum itu. Terus kemudian juga jalan lewat ada sawah, ada kuburan, ada hutan. Mungkin, nah ini bukan mungkin lagi, Allah memberikan terbaik bagi aku. Mungkin kalau saya gede di Jakarta, gimana Bu? Ya bahasa saya, mungkin rambut saya separuh ini, terus tinggi gitu ya. Gitu. Ibu jangan bayangin saya begitu ya. Saya aja gitu ya. Terus kemudian ya pokoknya gitu, main trek-trekan, pulang malam ya. Intinya nggak ketemu ibu-ibu di sini gitu aja ya. Gitu. Iya alhamdulillah 2008 ke sini ya. Al-Furqan dulu yang hijau ya Bu ya. Hijau cakep. Sini pertama kali bukan masjid ini Bu, masjid yang dulu. Ya, yang masih itu di sini ada Mas Fauzi, di sini ada Ustadz Syarif gitu dulu sini. Nah, Ustadz Abu, Masya Allah saya bisa kenalan dengan sesepuh-sesepuh dan para ulama di sini. Termasuk ibu-ibu luar biasa. Nah itu kalau saya mengeluh nih. Satu tidak bermanfaat. Yang kedua saya berarti tidak meyakini bahwa itu yang terbaik bagi aku. Bagi saya. Begitu Bu. Ya. Jadi inilah bab tawakal itu maksudnya ke sana-sana ternyata. Kita tidak bisa hanya mengucapkan tawakal. Jadi yang terjadi adalah ternyata jauh dari tawakal. Gak boleh seperti itu. Nah ini bab tawakal, bab tauhid, bukan bab main-main. Ya, jadi ketika seseorang mengakui segala urusan itu Allah yang ngatur, dia akan berhusnudzon bahwa aturan Allah kepada kita, takdir Allah kepada kita itu merupakan takdir yang terbaik, bukan melebihi dari takdir yang kita. Kita memang pengennya yang ideal, segala sesuatu pasti yang ideal. Ya, pengen punya anak 5, pengen punya anak 3, anaknya semuanya pengen jadi orang, emang selama ini bukan orang, gitu. Ya pokoknya orang yang inilah makanya beruang gitu kan, berduit bukan beruang ya, iya, pengennya yang ini, yang itu, yang situ, tidak bisa. Itu yang terbaik. Ternyata anak yang pertama saya kerjanya tukang jahit, gak apa-apa. Kan ibu sering gratis jahit jadinya kan. Anak yang kedua, wah ada mending nih, dia S3 sih. S3 berarti, terus anak yang ketiga dan seterusnya. Yang terbaik ibu rahmatullah. Karena banyak penyesalan nih, mungkin ibu ya kalau yang bermedia sosial itu sering dapat borcat, postingan-postingan yang kadang menggugah. Jadi ada seorang dokter, bukan orang biasa, dokter ibu. Ya laki-laki dia bercerita. Kemudian apa? Dia punya anak 3. Bahkan dokternya dia juga dari luar negeri. Dia sukses di luar negeri. Ambil S3-nya di sana. Dan kemudian apa ibu? Dia pulang, kemudian ya namanya dokter biasanya diperebutkan ya. Ayo kerja di sini, aku gajinya banyak. Dia menganggap dulunya kesuksesan itu yang dimaksud. Sampai dia menulis buku judulnya atau yang mengenai tentang bagaimana sukses di luar negeri. Dari buku itu banyak orang-orang yang sukses gara-gara buku itu. Termasuk putra-putrinya. Sukses semua di luar negeri. Ya, sukses gara-gara bukunya. Dirinya anaknya 3 sama orang-orang yang sukses bukunya. Tapi di masa tuanya ketika dia sakit,
Ketika dia sakit sama istrinya juga. Ditelepon anak yang pertama, aduh Pak maaf belum bisa pulang, aku masih sibuk. Anak yang kedua demikian juga, anak yang ketiga juga demikian juga. Tidak ada kabar, dua-duanya meninggal di rumah bangkai tanpa disertai oleh tiga anaknya. Kebahagiaan macam apa ini ibu rahmatullah? Hah? Kebahagiaan macam apa yang seperti ini? Apa ini disebut ibadah? Ini disebut dengan kebahagiaan? La wallahi. Tidak ada, ini namanya bahagia. Banyak cerita demikian ibu rahmatullah. Ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kita, ya, kemudahan kebaikan buat kita semua. Ya, kebaikan buat kita semua. Maka husnuzon kepada Allah. Nah, itulah tawakal yang akan itulah yang pertama, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah urusan akan terwujud. Kemudian yang kedua, tawakal akan dinilai benar, yaitu tawakal kepada Allah selain yang pertama tadi, menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal itu harus melakukan sebab, atau bahasa singkat kita ikhtiar. Jadi bukan berarti kemudian tawakal itu benar-benar hanya menyerahkan kepada Allah tanpa ada usaha. Ya. Jadi tawakal tidaklah sempurna ibu rahmatullah. Hanya dengan menyerahkan urusan kepada Allah, itu yang poin pertama. Akan tetapi apa? Ia harus dibarengi dengan melakukan sebab, atau yang kita sebut dalam bahasa kita ikhtiar atau usaha. Oleh karenanya bukanlah dikatakan tawakal jika seseorang itu hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Itu bohong. Bukan namanya tawakal itu, Ibu. Karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara akibat dengan sebab. Mengaitkan akibat dengan sebab, atau sering kita sebut dengan sunatullah, itu aturan Allah. Jadi sebab akibat itu ada. Maka tidak benar ibu rahmatullah seseorang yang melanggar sunatullah dan hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Itu tidak benar. Seseorang yang ingin mendapatkan tujuan, maka dia harus mengikuti sunatullahnya. Apa? Usaha. Ya. Akan tetapi perlu diingat ibu rahmatullah bahwa usaha tersebut hanyalah sebab. Sekali lagi harus diingat bahwa usaha atau ikhtiar yang kita lakukan itu hanya sebab. Karena yang menentukan terjadinya ketetapan apa yang kita ikhtiarkan itu siapa? Allah. Nah, ini harus dipahami. Harus dipahami. Jadi jangan mengatakan apa? Udah usaha juga enggak. Ya? Jangan. Karena memang usaha itu hanya sebab. Sebab kita mendapatkan tujuan, mendapatkan sesuatu. Adapun yang merealisasikan. Yang menentukan jadi atau enggak, berhasil atau enggak, siapa Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada tadi di awal, sudahlah. Kalau udah usaha, serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang mulia untuk mengambil sebab. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam. Maryam ibunda siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya
dan goyangkanlah pangkal akar pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ketika itu Maryam dalam kondisi merasakan sakit ketika mau melahirkan. Dan rasa sakit akibat kelaparan dan kehausan. Masya Allah, ibu-ibu rahmatullah, orang-orang mulia dulu itu tidak bergelimang harta ternyata. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan itu ternyata tidak banyak harta. Para jamaah sekalian, ibu-ibu. Nih ibu-ibu, nih Maryam mau melahirkan, haus, lapar. Ya. Maka Maryam kemudian datang kepada sebuah pohon kurma yang sedang berbuah. Dan dia ingin mengambilnya, namun tidak bisa karena rasa sakit yang dialami. Pohon kurma itu pendek apa tinggi? Emang pernah ke sana, Bu? Ayo saya ajak. Diajak doang Ibu, Ustaz, kalau bayarin mau, siap. Ibu bayar di akhir. Ya. Maryam datang ke pohon kurma. Tapi ada pohon kurma yang pendek, Bu. Pendek ada. Kemarin, Masya Allah ya. Kemarin pas waktu Juli ya. Mohon maaf, kemarin di Juli kemarin saya libur. Tuh saya di sana kebetulan lagi musim kurma. Itu Masya Allah, Ibu wa tabarakallah. Itu kurma itu biasanya kita lihatnya di dus-dus ya. Sekarang lihatnya langsung pohonnya. Dan ada pohon-pohon yang di pinggir jalan nih Bu, di pinggir-pinggir jalan. Kita naik bis itu pinggir-pinggir jalan, itu nggak ada diambilin. Kalau kita mah, saya makanya sama mujamaah, saya pengen turun, saya naik gitu ya. Terus bawa keranjang, iya. Terus pakai apa bawanya? Masya Allah ya, itu tinggal petik. Apalagi ibu sukanya yang kuning-kuning kan, yang krenyes, aduh, udah jangan bayangin ke sana aja Bu. Ya, nah Maryam itu mendatangi pohon kurma yang sedang berbuah. Dia tidak bisa mengambilnya. Satu tinggi mungkin. Yang kedua juga pohon kurma itu kan keker. Ya. Kemudian dia juga sedang sakit. Ya namanya. Nah, kalau orang mau lahiran kan biasanya ya nggak bisa apa-apa. Ya. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjatuhkan rutop kurma. Allah bisa maha mampu menjatuhkan kurma itu secara langsung. Allah mampu. Kun fayakun. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Maryam untuk jadi ini ada usaha ibu-ibu rahmatullah. Allah menyuruh Maryam itu untuk menggoyangkan. Menggoyangkan gimana kira-kira ya? Jangan bilang gak mungkin bergerak Ustadz. Gitu kan? Gak mungkin bergerak gitu kan. Makanya mungkin ditepuk-tepuk atau bagaimana bawahnya gini kan. Ketepukan ini ikhtiar, usaha. Namun yang menjatuhkan siapa? Allah. Iya. Jadi jangan hilangkan ikhtiar. Hari ini ibu pengen makan, diem aja di rumah. Nanti juga kalau Allah kasih datang. Iya, ada datang tuh tukang cilok, tukang bubur. Ibu diem aja di rumah. Apakah ada? Kecuali ditulisin, pengen makan nggak punya uang gitu ya. Ini ikhtiar. Itu ikhtiar juga tuh sebenarnya. Ikhtiar juga itu ya. Tapi kan malu. Masa rumahnya gede tulisin begitu. Gitu ya. Jadi ada ikhtiar juga. Maryam demikian juga. Nepuk-nepuk atau goyang-goyangin. Jangan bilang gak mungkin goyang itu Ustadz. Itu kan kayak pohon kelapa. Tapi kan Allah yang nyuruh. Artinya di ayat ini Allah tidak langsung memberikan. Allah mampu. Allah maha tahu. Allah maha mampu nurunin menjatuhkan kurma itu langsung dimakan oleh Maryam. Tapi Allah tidak demikian. Allah perintahkan Maryam wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan pangkal akar pohon kurma itu. Masya Allah. Berarti memang ini syariat kita ini Ibu.
harus ada tawak, harus ada usaha. Enggak boleh dia tinggal diam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sunatullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan batang akar pohon kurma. Setelah itu, apakah orang yang sedang mengalami sakit saat hendak melahirkan mampu menggoyangkan akar pohon kurma, Ibu? Mampu enggak? Udah mau ngelahirin, yang digoyangan juga kurma yang kekar. Bisa enggak kira-kira secara zahir? Ya memang mungkin enggak, tentu tidak. Ya enggak mungkin lah. Ya, bahkan tidak mungkin bisa menjatuhkan kurma, enggak mungkin. Ibu, kurma itu ya, kurma itu punya keistimewaan. Satu nih, pelepahnya itu kalau kering, Bu, kan biasanya kalau apa namanya, kalau kelapa, pohon kelapa itu kalau kering di sini ada ya, itu kan biasanya jatuh ya. Kalau kurma tidak, dia nggak akan jatuh kecuali sampai setua itu, sampai dipotong oleh yang punya. Makanya kalau di Saudi itu ini jalan, Ibu ya. Ini tengah-tengahnya ada pohon kurma banyak, itu tidak terlihat sampah di bawah. Beda di sini, ada tukang sapu kan? Apa yang disapu? Daun-daunnya. Di sana enggak, daun kurma walaupun kering tidak jatuh kecuali dipotong. Makanya bersih. Di sana enggak ada tukang sapu di pinggir jalan. Enggak bikin macet ya. Nah, tidak mungkin bisa menggoyangkan kurma. Bahkan tidak bisa menjatuhkan kurma. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari bahwa harus ada usaha untuk mencapai tujuan. Demikian juga Nabi SAW. Beliau ada Sayyidul Mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Akan tetapi Nabi SAW itu senantiasa mengambil sebab. Ketika Nabi SAW itu ingin punya anak, ya, ingin punya anak, maka Nabi SAW menikah. Berarti usahanya menikah. Tatkala beliau hendak perang, beliau memakai baju perang. Perang kan pasti berhadapan dengan barang-barang apa? Benda-benda tajam. Kalau Nabi udah pasti Allah akan melindungi. Enggak, tetap Nabi pakai baju perang. Ketika Nabi SAW itu atau bersama para sahabat ingin berkumpul kemudian beliau ketika beliau mau perang dengan para sahabat, itu beliau berkumpul dengan para sahabat, mengatur strategi. Jadi ada usaha, Ibu. Walaupun kemenangan nanti siapa yang menciptakan? Allah, tapi tetap harus usaha. Ya. Ketika perang Uhud, beliau mengenakan baju perang bahkan 2 lapis, Ibu. Uhud. Bahkan beliau memakai baju perang 2 lapis. Ini semua bentuk ikhtiar dari Nabi SAW dalam rangka untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu ibu-ibu, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi, dan Nabi melakukan selain menyerahkan urusan kepada Allah juga melakukan usaha. Ini Nabi. Maka kayak kita lah dagang. Dagang apa, Bu? Dagang apa aja. Itu dikasih biar enak. Apa dikasih strategi usaha biar laris gimana ya, bedain harganya. Di sana harganya 7.000, saya harganya 3.500. Bener gak sih? Wah, saya mau tuh. Bedainnya jauh banget. Iya. Ternyata Ibu, kita datang 3.500, ternyata dikit. Ini separuh dari 7.000, sama aja. Ibu bukan strategi ini namanya. Strategi. Ingat jangan bohong juga, strategi juga. Nih di pinggir-pinggir jalan itu ya, apa namanya, buah tuh ya. Iya digantungin, saya lihat 10.000 ya. Saya berhenti. Pak 10.000, yang tengah udah kisut gitu. Ya Rahman, dikira mah yang ini. Ini mah 15.000, ini 20.000. Ini jangan inilah. Biar kita turun.
Di sana ada tuh pepaya gocengan. Saya kan senang pepaya ya. Suruh beli. Goceng. Saya turun. Pak, gocengan. Yang ini, yang udah empuk. Yang udah bolong. La haula wala quwata illa billah. Pak, dikira mah yang ini. Ya nggak mungkin ya Mas. Gini, ini goceng, ini 15.000 tulis. Jadi kan saya fokus, oh ini goceng bawah gitu ya. Ini mah cuma gondal-gandil apa namanya tuh. Ya Rabbana. Ini ikhtiar tapi kadang saya bikin ini. Mungkin ibu-ibu juga ngalamin. Tapi mudah-mudahan bukan ibu yang dagang. Gitu. Nasi uduk 2.000-an. Ternyata dia tawakal ya. La ilaha illallah. Ini mungkin ibu-ibu juga ngalamin. Saya juga gitu Bu. Senang buah, cari buah yang harganya ini. Murah, bener murah, gede. Ternyata memang udah 2 hari yang lalu. Pas pulang udah bau. Dia gak jujur juga, ini gak boleh juga. Ya, gak boleh juga. Termasuk dagang-dagang apa? Dagang-dagang yang lain. Umroh, hotel bintang 5. Hebat kan? Tapi sampai sana ternyata bintang 5 shuttle 10 menit dari hotel ke Masjidil Haram. Ini juga kadang-kadang, lah kok jauh? Lah, karena gak ditulisin situnya. Dagang apa aja, usaha apa aja ibu. Harus punya ikhtiar. Tapi ikhtiarnya jangan bohong. Ini sepertinya masih banyak ibu. Tapi mungkin waktu yang dibatasi. Oleh karena itu ibu rahmakumullah, sampai di sini ya pertemuan kita di pagi yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan akan datang. Di bulan akan datang ya, September ya Oktober. Insyaallah bisa ya. Ya, sampai di sini ibu. Kalau ada pertanyaan, faliyatafadhal. Masyaallah, jazakillah khair Bu. Enggak. Baik, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kemudian juga mendapatkan pahala. Baik, ada pertanyaan dari ibu-ibu ya. Izin bertanya Ustadz, bila belanja dengan ATM dengan jumlah tertentu akan mendapatkan hadiah. Masya Allah, jazakallah khair, banyak teman ibu. Iya, alhamdulillah ibu ya. Dengan jumlah tertentu akan mendapatkan hadiah. Bolehkah hadiah itu diambil bila saya mendapatkan hadiah tersebut? Syukron. Wallahu alam, ibu rahmakumullah. Kalau memang tidak ini memang muamalah ya. Saya contohkan gini Bu. Ibu belanja 150.000 minimal dapat hadiah. Ya. Selama ibu tidak memaksakan boleh-boleh aja. Tahu-tahu 200.000 ternyata ada bonus. Oh ibu karena belanja lebih dari 110 maka boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada persyaratan-persyaratan yang lain, wallahu a'lam bishawab, ya, persyaratan A, persyaratan B yang mengharuskan ibu harus ya mengikuti aturan itu. Sebenarnya aturannya tergantung. Kalau aturannya tidak memadaratkan atau tidak berbau-bau sesuatu yang diharamkan maka tidak apa-apa. Nah berkenaan dengan ini, dengan ATM ya, dengan ATM, ini kira-kira kerugian kita apa Bu? Kalau belanja cash nggak dapat, tapi kalau belanja ATM dapat, ya. Nah mungkin ATM-nya adalah ATM dia, gitu Ibu ya, ATM bank tertentu, ya. Wallah alam, kalau memang itu hanya sekedar ya pembayaran saja nggak apa-apa. Memang pembayarannya mungkin pengennya ATM gitu, ya, jangan cash. Tapi kalau di sana ada maksud tertentu, ya, yang mungkin ibu tidak tahu, apalagi udah tahu, maka lebih baik dihindari, ya. Karena kadang-kadang kita tidak dijelaskan secara jelas. Kayak gini Bu, kalau ibu belanja di X, di toko X, biasanya di ini enggak, yang 100 perak didonasikan, gitu Ibu ya. Saya biasanya bilang enggak. Saya biasanya bilang enggak.
Kenapa? Karena saya tidak tahu itu kemana. Kecuali di situ ada tulisan sini donatur untuk para hafiz Quran. Mantap kan? Jangankan 100 perak. Ini ATM semuanya ambil gitu ya Bu ya. Insya Allah gitu ya. Tapi kalau tidak jelas, walaupun 100 perak saya bilang enggak. Kembalikan aja. Buat apa yang 100 perak nanti di saya gitu kan? Seperti itu. Allah alam bisawab Ibu ya. Jadi ini memang gharib ya, masih belum apa ininya, keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya, maka itu jawaban umum saya. Kalau memang tidak ada apa-apa, wallahu a'lam bishawab, tidak apa-apa. Ya, sampai di sini Ibu rahimakumullah. Ada lagi? Baik, Ibu rahimakumullah, sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan, dan mungkin ibu-ibu jika ada kesalahan kata penyampaian, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Mudah-mudahan diberikan hidayah petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan di pagi menjelang siang ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.